Segala kemuliaan, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan Allah kami, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang hadir di antara kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami butuh pimpinan, tuntunan Roh-Mu, penyertaan dan kuasa Roh-Mu di dalam kami menjalani kehidupan kami di hari-hari yang tidak mudah ini. Oleh karena itu kami mohon hari ini Tuhan ajar kami betapa kami membutuhkan kuasa Roh Allah di dalam kehidupan kami. Kiranya firman menolong kami dan tolong hamba-Mu yang memberitakan kebenaran ini bagi seluruh jemaat-Mu. Kami menyambut firman Tuhan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah berada di bulan yang kelima ini. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan. Karena hari ini berjalan begitu cepat dan sembari kita evaluasi. 1 bulan berlalu, apa yang aku perbuat dalam hidupku, dalam hubungannya dengan Tuhan. 1 bulan berlalu, apa yang berubah dalam diriku? Apa itu perenungan kita hari ini? Oleh karena itu saudara, bersama-sama kita dengan sukacita dan rindu pada kebenaran firman, karena sepanjang bulan ini saudara, kita akan berbicara mengenai tema yang luar biasa, yaitu dipenuhi Roh Kudus untuk tugas akhir zaman. Dan di bulan 5 kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan turunnya Roh Kudus. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, saya berharap dan berdoa saudara sungguh-sungguh mengundang Roh Kudus dalam pribadi saudara, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, bahkan di dalam kita berbangsa dan bernegara. Kenapa saudara-saudara? Kita sekarang sedang hidup di sebuah tantangan yang tidak mudah. Tantangan iman semakin nyata. Kebenaran semakin dipertanyakan. Kenapa kebenaran semakin dipertanyakan? Ada orang sudah mulai ragu. Apakah memang firman ini benar? Apakah Alkitab memang sungguh-sungguh mampu atau dapat dipercaya? Kemudian saudara-saudara, dengan melihat semuanya itu, dunia ini semakin membutuhkan tuntunan firman Allah, yaitu terang firman Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ini bukan waktu bagi gereja menjadi lemah ketika melihat kenyataan-kenyataan yang ada disebutkan di atas tadi, tetapi sekaligus menjadi tantangan bagi kita bahwa gereja dalam hal ini semua kita membutuhkan apa yang disebut dengan dipenuhi Roh Kudus. Saudara-saudara, gereja dipanggil. Allah tidak pernah memanggil gereja tanpa memperlengkapinya. Ini luar biasa. Allah tidak pernah menempatkan gereja di dunia tanpa dia menyertai, tanpa dia beri perlengkapan. Perlengkapan itu adalah kuasa. Roh Kudus diberikan bukan hanya untuk dirasa. Nah, saudara-saudara, mungkin selama ini kita sudah sampai di level ini, saya merasa. Apa yang saudara rasa? Hadirat Allah. Apa yang saudara rasa? Tentu saja lawatan Roh Kudus, tentu tidak salah. Tetapi saudara, tidak boleh berhenti di sebatas perasaan. Tetapi kita juga lewat Roh Kudus supaya kita menjalankan tugas Allah yang diberikan Allah kepada orang percaya, kepada gerejanya di akhir zaman. Jadi saudara-saudara, dipenuhi Roh Kudus bukan sekedar pilihan. Kita tidak bisa berkata, saya tidak terlalu perlu. Saya tidak terlalu membutuhkannya. Saudara, itu bukan pilihan. Tuntunan dipenuhi oleh Roh Kudus dalam hidup setiap orang percaya gereja Tuhan bukan pilihan, tetapi kebutuhan mendasar bagi gereja. Oleh karena itu saudara, gereja dipanggil untuk hidup dalam kuasanya. Kita dipanggil supaya kita menjalankan tugas, menjalankan misi Tuhan di dunia ini.
Maka saudara, di minggu yang pertama ini, saudara, firman Tuhan saya beri judul janji kepenuhan Roh Kudus bagi gereja. Apakah Alkitab bicara bahwa ada janji dari Tuhan bahwa Dia akan memperlengkapi gerejanya dengan kepenuhan Roh Kudus? Kisah Rasul pasal pertama ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama dengan mereka, Yesus maksudnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kemudian kitab Yoel pasal 2 ayat 28-29. Ini janji Allah. Luar biasa, saudara perhatikan. Akan terjadi kemudian bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Perhatikan baik, semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Oh, orang tua, mari kita dambakan, rindukan ini terjadi. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Amin. Saudaraku sekalian, kita sedang hidup di sebuah zaman di mana gereja dituntut untuk semakin aktif. Tetapi aktifnya bukan hanya di sini, bukan ini saja yang kita kejar. Program yang makin banyak. Sudah berulang kita sebutkan, dengar ini, tidak salah membuat program. Pelayanan semakin beragam. Ada pelayanan ini, ada pelayanan ini, ada pelayanan itu. Tidak salah. Kemudian aktivitas rohani kita juga bisa semakin padat. Dengar Bapak Ibu, tidak ada yang salah di sini. Tapi pertanyaannya adalah, apakah gereja semakin berkuasa dalam arti memiliki kuasa, atau kita hanya merasa sibuk melayani? Ini perenungan penting. Semakin berkuasa, artinya semakin mengandalkan kuasa Roh Kudus, atau malah mengejar yang 3 hal di atas. Saudara, masalah utama hari ini bukan kurang kegiatan. Bukan kurang orang. Atau bukan kurang cara atau kurang strategi. Wah, sekarang ada banyak ilmu. Ada banyak kelas, ada banyak seminar yang menawarkan bagaimana kita mencapai dengan sebuah strategi ini, dan itu. Tetapi saudara, jangan sampai kita abaikan. Jangan sampai kita lupa bahwa gereja, saudara-saudara, seringkali kehilangan sumber utama. Sumber utama kita adalah kuasa rohani dari Roh Kudus. Dan Alkitab menunjukkan bahwa sejak awal gereja tidak dibangun hanya untuk atau dengan cara-cara tertentu, namanya sistem.
Tetapi saudara, gereja kita juga sebagai orang yang percaya, tidak hanya menyebut gereja kita, salah satu gereja Bethel Indonesia disebut gereja beraliran karismatik atau gereja beraliran Roh Kudus. Kenapa disebut demikian? Karena sangat mengandalkan kepenuhan Roh Kudus dalam hidup pribadi, dalam pelayanan, dan dalam semua aktivitas. Maka bertalian dengan janji kepenuhan Roh Kudus bagi gereja, kita belajar dan renungkan 3 kebenaran sangat mendasar hari ini. Yang pertama adalah kepenuhan Roh Kudus adalah cara Allah menggenapi rencananya. Cara Allah menggenapi rencananya, Yoel 2 ayat 28 yang barusan kita baca tadi. Janji Tuhan berkata akan terjadi. Ini rencana Allah akan terjadi. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Saudara sekalian, Allah mencurahkan rohnya. Berarti saudara, kepenuhan Roh Kudus yang dicurahkan Allah itu adalah inisiatif. Apa artinya inisiatif? Ide awalnya, gagasannya, kerinduan itu lahir dari hati Allah. Itu namanya inisiatif. Bukan hasil usaha manusia. Karena Alkitab tadi berkata, aku akan mencurahkan. Itu janji Allah yang pertama yang mengajarkan kepada kita bahwa itu inisiatif Allah untuk melaksanakan rencana Allah di dunia. Dan saudara-saudara, janji ini bersifat umum, bersifat universal. Dikatakan tadi saudara-saudara yang pertama, ke atas semua orang, amin. Ke atas semua orang. Kemudian saudara juga tidak dibatasi oleh usia. Ya kan? Tidak dibatasi oleh gender, tidak dibatasi oleh status. Karena tadi disebut di sana, saudara perhatikan yang pertama ke siapa? Disebut kepada semua orang itu, anakmu laki-laki dan perempuan. Tugasnya apa? Bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Tapi mimpi yang dimaksudkan adalah memimpikan rencana Allah dan pernyataan Allah. Amin. Bukan mimpi buruk, bukan mimpi lain. Jangan dambakan itu. Itu yang kedua. Kemudian taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan. Siapa itu taruna-tarunamu? Anak-anak muda, orang-orang yang hebat-hebat itu yang sedang memiliki kekuatan potensi yang luar biasa. Juga di ayat 29 ini yang disebutkan tadi saudara, tidak mengenal status. Ayat 29 bilang, juga atas hamba-hambamu. Hamba-hambamu. Ya kalau mau dikatakan itu status paling bawah. Tapi Tuhan juga berjanji akan kucurahkan ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan pada hari itu. Dengar baik. Dengan kata lain saudara, semua orang bisa dipakai Tuhan. Engkau berpendidikan, tidak berpendidikan. Tidak dianggap orang, tidak diperhitungkan orang atau diperhitungkan. Orang yang kelas rendah, kalau dikatakan kelas rendah, kelas menengah, kelas bawah atau apapun status kita. Dengar baik, semua kita bisa dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, harusnya kita mengejar, jangan hanya dia yang mengalaminya. Pernahkah dalam hati saudara semacam apa yang boleh saya katakan iri yang positif? Iri yang positif itu maksudnya kurang lebih begini. Kalau dia bisa melayani, kenapa aku tidak melayani?
Kalau dia dipakai Tuhan, kenapa aku tidak dipakai Tuhan? Itu bagi saya iri yang positif. Artinya ada kesadaran dalam dirinya. Jadi saudara, perlu kita mengalami janji Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena memang kenyataannya tidak semua orang mengalaminya. Kenapa tidak semua? Walaupun ditawarkan, keselamatan juga ditawarkan kepada seluruh dunia. Tapi apakah semua orang terima? Tidak. Alkitab berkata Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan semua, akan seluruh dunia, akan seisi, akan dunia ini. Tapi apakah semua orang menerimanya? Tidak. Alkitab tadi berkata dia akan curahkan rohnya ke atas semua orang. Saya mau tanya. Apakah engkau sudah mengalaminya sampai detik ini? Itu perenungannya. Tidak semua mengalaminya. Tetapi dibutuhkan apa yang disebut dengan hati yang terbuka. Dibutuhkan kerinduan akan Tuhan. Dituntut ketaatan daripada kita supaya kita mampu atau dipercaya mengalami janji Tuhan secara pribadi. Memang janji Tuhan bersifat universal. Universal itu artinya diberitahukan, ditawarkan kepada semua orang. Tetapi pengalaman itu bersifat personal, bersifat pribadi. Jadi saudara, bagaimana sikap kita, sikap hati kita untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus? Sikap hati yang dituntut adalah kita harus memiliki rasa lapar akan Tuhan. Kita harus memiliki rasa rindu, ada kerinduan yang mendalam untuk dipenuhi Roh Kudus. Kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Kita dipanggil untuk mengalami Tuhan, bukan hanya mengetahui tentangnya. Maka jangan bangga kalau engkau punya teori, memahami banyak teori, memahami banyak konsep, tidak salah. Tapi Allah menuntut kita supaya kita memiliki pengalaman dan pengenalan secara pribadi dengan Dia, bukan hanya sekedar tahu tentang Dia. Saudara-saudaraku sekalian, lapar, rindu, dan tidak mengandalkan diri sendiri. Maka dengan demikian saudara, kenapa Allah memenuhi kita? Kalau roh Allah, Roh Kudus memenuhi kita, berarti kita dipenuhi bukan untuk diam. Amin. Dipenuhi untuk action, untuk bertindak. Maka mulailah melangkah. Mulailah bangun kesempatan bersaksi. Libatkan dirimu dalam pelayanan, saudara. Sebab kalau Roh Kudus memenuhi kita, kita tidak bisa tahan menahan sesuatu. Walaupun dalam diri kita mau katakan aku tidak mau. Tapi kalau Roh Kudus sudah bekerja, engkau tidak bisa menahannya. Persoalannya adalah apakah kita buka hati untuk Roh Tuhan. Apakah kita berserah penuh kepada Dia. Memiliki rasa lapar dan rindu akan Dia. Saudara-saudara, Roh Kudus dicurahkan untuk dipakai, bukan sekedar dirasakan. Saya bahagia hari ini. Saya sukacita dilawat oleh Tuhan. Puji Tuhan, bagus. Itu indah, tapi jangan berhenti di hanya perasaan. Perlu ada tindakan untuk dipakai Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita renungkan baik-baik di sini. Kalau kita mengklaim diri, menyebut diri kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita harus sadar identitas gereja yang sejati itu seperti apa. Gereja yang sejati itu sekali lagi adalah jangan lihat gedungnya. Bukan gedung itu, saudara. Gedung itu benda mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Gereja itu memang memiliki arti dua. Bisa gedung, tapi juga yang kedua adalah orang-orang yang ada di dalam. Maka gereja, kalau saudara pernah dengar, gereja itu artinya dari kata Portugis eklesia,
Igreja. Yang disebut dalam bahasa Alkitab itu eklesia. Eklesia itu gereja. Gereja itu artinya adalah orang yang dipanggil keluar. Itu arti gereja. Orang yang dipanggil keluar. Keluar dari mana? Itu pertanyaannya. Keluar dari gelap kepada terang. Itulah namanya gereja. Ya. Jadi gereja yang sejati itu saudara-saudara. Yakin, punya identitas, kabar baiknya semua orang bisa dipakai Tuhan. Amin. Tetapi gereja bukan penonton. Saudara jangan penonton. Tadi saya sudah katakan itulah yang saya sebutkan iri yang positif itu. Dia masih muda kok dia dipakai Tuhan. Aku sudah tua kok enggak. Padahal janji Alkitab tadi apa saudara? Kitab Yoel pasal 2. Semua orang. Mulai dari anak-anak. Teruna, orang-orang tua, orang-orangmu yang tua disebut tadi di situ bahkan sampai kepada hamba. Jadi saudara cukuplah. Sebab penonton itu biasanya lebih ribut daripada pemain. Betul apa betul? Ini tidak menyindir, hanya menyinggung. Penonton itu lebih banyak cakapnya daripada pemain. Justru pemain itu nggak banyak ngomong. Coba mau lihat, mau pemain apa? Pemain sepak bola, banyak ngomong gak mereka? Nggak ada ngomong itu. Paling kode-kodean. Yang ribut di luar siapa? Penonton. Pemain tinju hanya 2 orang. Ada gak komunikasi di antara mereka di ring itu? Kau jangan pukul nanti muka aku ya. Tolong ya, oke? Setuju. Oke, mari kita main. Gak ada itu. Tapi kalau salah, yang ribut siapa? Penonton. Bodohnya dia coba tadi tinggal kakinya nyendang bola itu sedikit aja begini. Udah masuk itu. Kata penonton. Lalu yang kita bilang itu bodoh, dia bilang, oke lah aku penonton, kau yang main sekarang. Gantian. Iya benar kita masuk. Tidak pernah nendang bola sekalipun. Mulai dari awal sampai pertandingan selesai. Malah kita yang ditendangin. Gak pernah dapat bola, gak ada kesempatan. Petinju, tadi itu kosong kan apa? Coba tangan kirinya sekali aja terkena dagunya itu pasti jatuh. Pemainnya bilang, oke maaf, kalau begitu kita gantian lah. Aku nonton. Coba lakukan seperti yang kau sebutkan tadi, kau lawan dia. Belum pernah sempat melirik ke sana ke mana. Kita dipukul sekali habis. Bukan kalah, bukan KO. Tewas sekalian. Nah saudaraku sekalian yang terkasih. Jangan berpenonton lah. Mari kita berlomba. Dan kalau saudara bilang, Pak, apakah masih dibutuhkan kalau kami ingin melayani? Wah diperlukan. Semua jemaat bisa melayani. Haleluya. Tapi jangan bilang nanti siapa gembalanya Pak. Hanya satu gembala. Kalau enggak lah Pak, maunya aku jadi gembala. Boleh kau jadi gembala. Buka jemaat, rintis. Rintis pelayanan, nanti saudara jadi gembalanya. Saya resmikan dan nanti saya yang menjadi pembinanya. Gampang. Gereja itu saudara sama dengan komunitas. Komunitas itu kumpulan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi saudara kita sebagai satu tubuh Kristus, jangan kita fokus pada perbedaan kita. Ayo kita satu gereja di sini, satu jemaat. Fokuslah kita pada hal-hal yang harus kita kejar. Bukan saling mempersoalkan, mempersalahkan. Walaupun pasti ada kesalahan. Nah jadi saudara kepenuhan atau dipenuhi Roh Kudus itu adalah rencana Allah untuk mewujudkan tujuan misi Allah yang sesungguhnya. Yang kedua, kepenuhan Roh Kudus itu sumber kuasa. Oke, sumber kuasa pelayanan gereja. Coba saudara perhatikan ini. Berarti kalau tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, gereja bisa jalan, pelayanan bisa jalan. Bisa tetapi tanpa kuasa. Kembali kepada Kisah Rasul 1 ayat 5 dan 8 saudara. Coba saudara lihat di sini. Ya.
dua ayat ini. Kisah Rasul 1 ayat 5. Ayat 5 bilang mulai begini. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka ayat 8 lihat. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Berarti saudara, setiap kita dipersiapkan untuk diutus. Ayat 5 tadi, Yesus janjikan Roh Kudus sebagai persiapan bagi para murid. Itu konteksnya. Ayat 8 dijelaskan tujuannya kamu dipersiapkan menerima Roh Kudus. Dan kalau kamu sudah menerima Roh Kudus itu, kamu akan menjadi saksi. Jadi saudaraku sekalian, dasar janji daripada Yesus, yaitu dia menjanjikan Roh Kudus. Nah, coba kenapa Yesus janjikan itu? Perhatikan baik, bukan untuk sekedar tahu informasi. Yesus tidak hanya beritahu ya, kamu nanti akan terima Roh Kudus, titik. Kalau hanya di situ orang akan bilang, buat apa kita dikasih itu? Tujuannya apa? Tidak. Bukan untuk informasi tetapi transformasi. Artinya transformasi itu perubahan hidup. Kemudian ayat itu juga hendak mengajarkan kita bukan sekedar hadir. Tunggu di sini di Yerusalem, tadi Alkitab bilang, jangan dulu kamu pergi kemanapun sebelum Roh Kudus turun atas kamu. Bukan sekedar hadir, tapi tujuan kamu menunggu, kata Yesus, supaya kamu dipenuhi. Jadi Allah tidak hanya berjanji, tapi dia mempersiapkan gerejanya. Kemudian saudara, tujuan daripada kepenuhannya, menurut Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 tadi, ya, kita menerima kuasa. Perhatikan baik, supaya kita menjadi apa? Saksi. Itu tujuan dipenuhi. Jadi kalau kita hanya berkata, Tuhan penuhiku, penuhiku. Lalu Tuhan tanya, kalau ku penuhi kamu mau ngapain? Oke, coba renungkan. Kalau Tuhan bilang, oke, gampang, saya penuhi kamu. Tetapi kalau saya penuhi kamu dengan Roh Kudus, kamu mau ngapain? Jangan bilang, iya ya, aku pun gak tahu Tuhan. Karena diajaknya nyanyi. Oke, gak apa-apa dalam ketidaktahuan. Tetapi menurut Kisah 1:8, kita menerima kuasa agar kita menjadi saksi. Roh Kudus diberikan. Dan kalau Roh Kudus diberikan, kita memiliki kuasa dan kuasanya dinyatakan. Dan dengar, kalau kita memiliki kuasa maka kita dapat menjalankan misi Allah. Misi Allah itu adalah tugas yang Allah berikan kepada kita. Tugas kita, saudara tahu nggak apa tugasnya apa? Tahu nggak saudara tugasmu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya apa? Jangan-jangan ada yang nggak tahu di sini. Iya nggak tahu aku Pak. Tugasku apa? Membesarkan anak, mendidik anak. Oh bukan. Bukan itu tugas utama kita. Tugas utama kita yang disebut dengan amanat agung itu. Amanat agung dalam Matius pasal terakhir dia bilang apa? Pergilah. Kemana? Ke seluruh bumi. Oke, saudara, kalau belum pernah baca coba lihat supaya jelas. Dalam Matius pasal yang terakhir, ya, Matius pasal yang ke-28, ini tugas kita. Oke, saya baca 19:20. Karena itu, ini tugas kita. Karena itu, pergilah.
Jadikanlah semua bangsa muridku. 1 pergi, 2 jadikan, 3. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 3, 4 ayat 20. Apa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, itu namanya amanat agung. Ya, amanat agung, perintah mulia yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya dan kepada kita sebagai gereja. Jadi kalau belum tahu selama ini tugasnya apa. Jadi kalau kita menerima kuasa supaya kita menjadi saksi. Gereja Bethel Indonesia dalam kepengurusan ketua umum kita saat ini, semboyannya adalah sehati menuntaskan amanat agung. Itu filosofinya. Sehati menuntaskan amanat agung. Maka kenapa anggota Gereja Bethel Indonesia, pejabat Gereja Bethel Indonesia kalau berfoto itu selalu bilang mari kita foto dan sehati. Sehati itu juga ada singkatannya, itu akronim. Sehati untuk apa? Menuntaskan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Amanat agung itu adalah Matius 28, 19 sampai 20. Itulah misi. Jadi saudaraku sekalian, Allah tidak beri begitu saja. Roh Kudus itulah sumber kuasa pelayanan. Makanya tidak berlebihan Bapak Ibu jemaat dan rekan-rekanku pelayan. Kenapa selalu kita bilang kita harus doa pelayanan? Setiap hari Selasa kita harus berdoa. Tujuannya ini. Kalau saudara bilang kepada saya, Pak, adanya gereja, nggak ada pelayan, nggak ada pengerja pernah doa di situ. Jalannya ibadahnya mereka. Gerejanya pun bisanya besar dan lain sebagainya. Saudara, bukan teladan yang harus kita contoh. Sumber kuasa dalam pelayanan. Jadi saudara hindarkan pikiran ini. Bahwa kuasa Roh Kudus itu tambahan. Bukan. Kuasa Roh Kudus itu pelengkap. Bukan pelengkap. Tetapi apa? Sumber utama kita. Sumber kuasa, sumber utama kita. Saudaraku sekalian yang terkasih, inilah kondisi keadaan gereja realita yang dialami oleh gereja dua hal ini. Satu, ini. Gereja tanpa Roh Kudus, pelayanan jalan tapi pelayanan itu hanya sebatas rutinitas. Gereja tanpa Roh Kudus, aktivitas jalan tapi tanpa pengaruh, tanpa dampak. Lalu bagaimana dengan gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus? Pelayanan itu hidup dan berkenan kepada Allah. Kita menjadi saksi oleh karena Roh Kudus memberikan kita kuasa. Jadi saudaraku sekalian, sumber kuasa yang sejati bukan karena siapa kita. Tadi disebut mulai dari anak-anak sampai hamba. Bukan karena bagaimana sistem yang kita bangun. Tetapi percaya karena Roh Kudus bekerja. Tanpa Roh Kudus, pelayanan tetap jalan. Tapi pelayanan itu hanyalah sebuah aktivitas, sebatas aktivitas semata. Di mana posisi kita saat ini? Saudara yang tahu. Jangan andalkan dirimu sendiri. Jangan. Nggak ada kepintaran kita, nggak ada. Kedua, bangun kehidupan doa. Hidup peka terhadap Roh Kudus. Sebab hubungan dengan Roh Kudus adalah kunci pelayanan kita.
Jadi identitas gereja yang sehat itu saudaraku lihat, ini luar biasa. Siapapun kita dipanggil untuk bersaksi. Apapun kondisi kita, Tuhan tetap bisa memakaimu. Dimanapun kita berada, gereja harus hadir sebagai komunitas yang berkuasa dalam arti memiliki kuasa Roh Kudus. Ketiga terakhir. Kepenuhan Roh Kudus bagi gereja itu tujuannya apa? Supaya menghasilkan gereja yang hidup dan berdampak. Ya, menghasilkan gereja yang berdampak. Saudara bacalah Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai ayatnya yang ke-47. Maka ayat-ayat ini saudara-saudara sekalian membicarakan atau mengajarkan kita. Inilah yang dialami mereka, nanti baca ayat itu. Gambaran gereja mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran. Nanti baca Kisah Rasul yang saya sebutkan tadi. Bertekun dalam pengajaran. Hidup dalam persekutuan. Mereka juga yang ketiga adalah memecahkan roti dan berdoa. Berarti gereja yang dipenuhi Roh Kudus adalah gereja yang hidup. Gereja yang hidup itu adalah kalau dia bertekun dalam pengajaran. Kalau dia hidup dalam persekutuan, kalau dia hidup memecahkan roti. Nah, memecahkan roti itu nanti artinya dia rela berbagi. Nanti saya sampai ke sana. Jadi saudaraku, tanda kepenuhan Roh Kudus adalah ada kesatuan hati. Mari kita bangun di sini. Amin. Ada kesatuan hati. Ide kita boleh berbeda. Nggak mungkin ide kita sama. Tak mungkin. Saudara di rumah saja komunitas yang paling kecil. Saya kasih contoh komunitas yang paling kecil itu adalah siapa? Keluarga. Di keluarga itu hanya ada 3. Tapi yang 3 ini juga susah diatur. Baru 3 Pak. Kami lebih dari 3 Pak. 3-nya itu. Ayah, ibu, anak. Anakku bukan 1 Pak. 7. Iya, tetap yang 7 itu disebut kategori apa? Anak. Tapi bayangkanlah yang 3 ini Bu. Untuk sepakat sesuatu saja. Berapa banyak di antara saudara punya pengalaman. Ya, 3 ini merencanakan sesuatu. Dan ketika dinaikkan rencana itu lalu sepakat 100%. Apakah langsung begitu? Pengalaman saudara? 3 orang, 3 komunitasnya di rumah. Tapi langsung sepakat. Ibu usulkan ini. Setuju, 100. Suatu saat anak usulkan ini. Setuju papa dan mama, setuju 100. Terakhir, suatu saat bapaknya rencanakan entah apapun. Lalu dia bilang, mama, anak-anak setuju? Setuju semua. Saya mau tanya, berapa banyak di antara saudara punya pengalaman begitu? Atau saudara bilang, enggak Pak, jarang terjadi. Saya pun akan bilang jarang terjadi. Ini mau sekolahkan anak aja kita bisa ribut. Anaknya bilang saya harus ke sana Pak. Bapaknya bilang jangan. Mamanya bilang juga jangan. Kita nggak sanggup ke sana. Nggak bisa, harus ke sana. Ribut. Baru itu. Jadi saudaraku sekalian, mari kita bangun ini. Inilah tanda kepenuhan Roh Kudus, kita sehati. Boleh ide kita tidak sama. Hati kita harus dijaga. Ya. Saudara tahu kenapa kitab Amsal bilang jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sana terpancar kehidupan. Persoalannya dari sini. Kedua. Nah ini yang disebut tadi berbagi roti itu. Ada kepedulian dan berbagi. Jadi kalau engkau eksklusif itu artinya apa? Tidak mau tahu dengan orang. Tanya dulu ini, jangan-jangan Roh Kudus sudah enggak berdiam dalam diri kita, hanya ngomong. Karena kalau Roh Kudus memenuhi kita tidak akan bisa begitu, tidak akan bisa. Itu pengalaman dari siapa? Jemaat gereja mula-mula tadi. Oke ya. Jadi kepedulian, ada berbagi. Ada sesuatu yang ada padamu, jangan bilang lebih baik busuklah daripada dikasih ke dia. Lebih baik buang ke sampah daripada kasih ke dia. Jangan. Tanda kita dipenuhi Roh Kudus, berbagi.
Ini perlu dibagi ke tetangga. Ini perlu dikasih untuk Pak Gembala ini. Ini perlu dikasih untuk bapak yang ada di sana, ibu yang ada di sana, dan seterusnya. Mulai itu ada kepedulian berbagi. Tanda kita dipenuhi oleh Roh Kudus juga ada sukacita. Ada ketulusan, bukan pura-pura. Jadi bukan hanya pengalaman rohani yang penting, saudara. Engkau bilang saya mengalami, saya dijamah, saya dilawat Roh Kudus. Amin. Tapi bukan hanya sekedar pengalaman perasaan. Ada tindakan kita. Oke. Jadi makna kepenuhan Roh Kudus itu, Roh Kudus tidak diberikan hanya untuk dirasa, tetapi menghasilkan gereja yang berdampak. Dari dalam hidup diubahkan. Keluar dunia disentuh. Itu dampaknya, saudaraku yang terkasih. Pertanyaan ini kembali muncul, di mana posisi kita saat ini? Tuhan mau kita hidup dalam firman. Setia dalam doa, bangun relasi yang sehat di antara komunitas gereja kita. Kepenuhan Roh terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudara-saudara, ketika Roh Kudus bekerja, ketika Roh Kudus bekerja di tengah komunitas, termasuk di gereja, kita akan hidup dalam kesatuan, saling peduli dan melayani. Bukan egois atau individual, tetapi berpikir lebih luas. Komunitas. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus menghasilkan hubungan yang sehat. Nah, jadi saudaraku sekalian, saya akan akhiri. Inilah tanda gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menghidupkan gereja itu. Dan kalau Roh Kudus itu hidup, maka gereja itu akan menjadi gereja yang berdampak. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus tidak hanya aktif, tetapi berbuah. Artinya aktif, banyak kegiatannya, banyak kesibukannya. Tetapi ada dampak yang Tuhan mau berbuah. Jadi saudaraku sekalian yang terkasih, Allah berjanji. Janjinya adalah Roh Kudus dicurahkan. Dan janji ini tadi bersifat universal, artinya siapapun boleh menerima janji itu. Kedua, Roh Kudus, Roh Allah memberikan kita kuasa. Kuasa itu untuk apa? Untuk menjadi saksi sebagai tanda respon kita terhadap karya Allah dalam hidup kita. Dan yang ketiga, gereja menjadi berdampak. Dampaknya adalah hidup, bertumbuh, dan mempengaruhi dunia. Mudahkah ini dijalani di akhir zaman ini? Tidak mudah. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus yang akan menolong kita dalam menapaki, menjalani kehidupan yang tidak mudah di akhir zaman ini dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Roh Kudus menolong kami pagi ini. Terima kasih Tuhan buat firman yang mengingatkan dan mengajar kami bahwa kehendak-Mu bagi kami supaya kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan janji itu diberikan kepada semua orang tanpa batas. Dan ketika Engkau memberikan janji itu, karena Engkau ingin menyatakan rencana-Mu bagi kami. Dan kami dipenuhi dengan Roh Kudus, maka akhirnya kami memiliki kuasa. Memiliki otoritas. Dan akhirnya hidup kami, gereja kami menjadi gereja yang berdampak. Itulah janji Tuhan. Janji kepenuhan Roh Kudus bagi gereja. Supaya kami melihat rencana-Mu. Supaya kami memperoleh kuasa. Dan hidup kami menjadi kesaksian. Menjalankan misi Allah di dunia ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.